Protes bukan hanya tentang demokrasi. Mari komen dan proteslah wahai masyarakat. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Selamat datang di Protes Masyarakat. Kembali lagi di konten Protes Masyarakat bersama gue Uya. Jadi kali ini kita masih di rules yang sama. Kita akan membahas banyaknya fenomena yang terjadi di dunia sosial media. Jadi gue akan membacakan beberapa komentar menarik masyarakat terhadap suatu fenomena yang terjadi di dunia sosial media. Dan tentunya gue juga akan memberikan komentar terhadap fenomena tersebut. Jadi apa kabar para proteser? Gak nyangka ini adalah konten gue yang cukup dibilang bisa bertahan ya. Gak nyangka bisa nyampe juga gue 10. Tadinya gue kira paling sampai paling 5, 7. Ternyata apakah ini passion gue? Passion. Gimana nih para proteser? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kayak gue ya sehat lah. Gue akan mengawali konten ini dengan sedikit cerita. Jadi gue officially itu udah jadi resmi ya, udah jadi kepala keluarga karena gue sudah bikin kartu keluarga dan udah jadi. Alhamdulillah. Di satu sisi ya seneng punya titel baru yaitu kepala keluarga. Dan juga gue sebentar lagi akan mempunyai anak ya. Jadi agak lebih ada senangnya, ada overthinkingnya. Ya tapi gue syukuri, gue sangat menantikan kelahiran anak gue. Dan semoga gue bisa membuat hidup anak gue ya lebih baik lagi dari hidup gue. Gimana COVID sekarang udah rasanya kayak hambar gitu ya. Di kantor banyak yang batuk-batuk sekarang udah agak cuek lah. Sekarang tuh COVID kayak mungkin bisa dijadikan alasan ya untuk lo nggak masuk kantor buat lo istirahat 2 minggu tuh kayaknya bisa deh. Jadi tuh lo tinggal pura-pura sakit aja gitu. Aku positif nih. Terus tinggal lo batuk-batuk dikit. Kalau ngomong gitu. Terus kalau lagi di rumah, kalau ngomong lo pencet aja dong biar kayak kedengaran bintang kayak gini ya kan. Jadi istirahat lo 2 minggu di rumah. Ya kali ini kita akan membahas fenomena yang gue nggak tahu ya, ini karena di syuting tanggal 6 Agustus dan gue nggak tahu kapan tayangnya. Kemarin beberapa hari yang lalu sempet rame Kominfo blokir aplikasi-aplikasi yang tidak terdaftar di PSE. Yang bikin viral itu adalah yang diblokir itu suatu hal yang penting banget. Ya penting sih menurut gue. Kalau di Indonesia menurut gue itu sektor yang penting ya. Karena yang diblokir itu adalah Steam, yaitu platform game terbesar menurut gue di dunia. Dan PayPal juga. PayPal itu cuma satu-satunya platform transfer uang ke Indonesia ya, dari luar negeri gitu loh. Kenapa ini bisa viral? Karena mayoritas Indonesia tuh gamers ya, rata-rata. Mostly game tuh dari muda sampai tua pasti banyak dipakai gitu loh. Iyalah di Indo tuh udah tingkat stressfulnya tinggi banget ya menurut gue. Jadi ya untuk meredus
ya kita butuh main game. Dari anak-anak, anak muda, remaja, sampai yang udah tua, butuh lah main game. Sebelumnya gue jelasin dulu kenapa diblokir. Jadi tuh Kominfo tuh ada program PSE, dan di mana semua platform digital tuh harus mendaftar ke dalam PSE. Dan Steam, PayPal, dan beberapa platform game lainnya itu mereka tidak mendaftar. Kenapa bisa nggak daftar gitu loh? Nah, aku punya analogi tentang fenomena ini. Analoginya adalah, jadi lu misalkan lu tuh tinggal di suatu komplek gitu. Terus di komplek itu nggak ada tukang makanan yang enak. Ada penjual makanan tuh ada, cuma makanannya tuh nggak enak dan mungkin bisa dibilang beracun ya. Penjual makanan yang enak ada, cuma di luar komplek. Penjualnya bisa masuk nggak? Bisa, penjualnya masuk. Cuma penjualnya itu harus menitipkan identitas ke satpam komplek tersebut. Yang mana satpam kompleknya itu dia adalah pengelola penjual makanan yang ada di dalam komplek. Yang mana makanannya itu nggak enak dan mungkin beracun. Dan satpamnya itu udah tua, jadi kompleknya itu rawan kemalingan. Kayak gitu. Satpamnya juga sering kemalingan. Satpamnya tuh sigap kalau ada pengelola komplek doang yang datang. Sigap tuh dia tuh pasti. Ya kayak gitulah analoginya. Dan ada beberapa pertanyaan di dalam otak gue. Yang pertama adalah, apa akibat yang terjadi dari fenomena pemblokiran tersebut? Yang pertama pasti mental health issue para gamers dan para freelancer pasti melonjak tinggi. Yalah, stressful di Indonesia, apalagi Jakarta tuh tingkat stressfulnya karena macet aja tuh bisa ditahan tuh udah syukur gitu. Apalagi udah macet-macetan di jalan, pulang nggak bisa main game. Aduh, weekend mau ngapain ntar? Apaan aktivitas lu di weekend kalau nggak main game gitu? Lu mau bikin konten? Jangan, ntar gue sepi kontennya. Ntar pada bikin konten semua, nggak ada yang nonton. Terus, apalagi akibatnya, tentunya para freelancer tuh nggak bisa dapet klien lagi ya dari luar negeri. Karena PayPal itu ya salah satu alat pembayaran dari luar negeri gitu loh, untuk convert uang kayak gitu. Terus akibatnya adalah banyak mimpi anak-anak muda yang pengen jadi streamer game yang pupus gitu mimpinya. Anjing, gue salah satunya lagi. Padahal tuh pupusnya tuh karena nggak mampu beli PC ya, yang spek dewa aja sih. Karena diblokir ya pupus lah impiannya. Jadi gue berpikir juga, untung gue nggak beli PC sekarang. Kalau ujung-ujungnya diblokir buat apaan gitu lah. Itu alasan aja sih. Gue pengen banget beli PC. Gue kemarin ngelihat Ariel Noah rakit PC, anjir, ngiri banget coy. Tapi by the way udah di unblokir ya sementara ya, nggak menutup kemungkinan untuk diblokir lagi. Terus akibatnya ada lagi untuk para freelancer ya, pastinya tentu nggak bisa dapat klien lagi dari luar negeri. Tapi gue tiba-tiba keinget dulu ada sempet pemuda yang dianggap pengangguran sama tetangganya, tapi dia tuh mengelola server-server dari luar negeri. Jadi dia kerjanya remote aja gitu. Kalau PayPal diblokir, dia gimana? Dia pasti jadi the real pengangguran. Dia ntar pasti jadi akrab sama tetangganya gitu. Ntar tetangganya bilang, gitu dong pengangguran. Keluar, udah pengangguran, udah keluar, sombong amat ya kan? Ya, jadi akrab ntar penganggurannya. Terus pertanyaan kedua gue adalah, apakah ini pengalihan isu? Nah, pengalihan isu ya mungkin, tapi menurut gue ini pengalihan isu apa gitu loh. Karena kalau isu tentang pembunuhan polisi itu
udah ketemu kan tersangkanya. Ya walaupun terlalu lama sih itu, dan TKP-nya juga udah diobrak-abrik. Mungkin ini isu Habib yang udah bebas ya, bisa jadi ke situ. Terus berhubungan dengan pengalihan isu, pertanyaan gue ada, apakah ini skema racun dan penawar? Dimana Kominfo memberikan racun yang dibilang cukup mematikan ya racunnya nih. Dia mengeluarkan racun pemblokiran terhadap game dan alat bayar. Dan nanti ada seseorang yang menjadi pahlawan, dia tuh menjadi penawar ya gitu. Gak menutup kemungkinan sih, karena ya sebentar lagi pemilu. Mungkin akan terjadi 3 periode, we never know. Terus pertanyaan selanjutnya di otak gua, banyak gak sih aset di dalam Steam, di dalam platform game itu? Gue sempet baca-baca kemarin, ada 10 account tertinggi, asetnya itu ada sekitar sampai 200 juta. Jadi dia beli game sampai 200 juta, dan itu dipotong pajak juga gitu loh. Kenapa? Steam tuh udah sekitar 10 tahun ya di Indonesia. Tapi kenapa baru sekarang gitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa baru sekarang harus daftar ini itu? Kan jadi pertanyaan gitu lah. Terus berapa banyak kayak pengguna aplikasi yang diblokir gitu. Kalau dari gue nggak tahu pastinya berapa ya, cuma pasti semua kalangan tuh kalangan ya high end lah, karena itu game berbayar. Mostly ya mungkin dari 200 juta mungkin 12 juta orang, 15 juta, 20 juta. Ya gue nggak tahu deh, karena krusial sih menurut gue, game itu penting. Dan kenapa tuh game yang diblokir gitu loh? Coba kalau yang diblokir tuh institusi pendidikan tuh, seneng tuh anak-anak sekolah. Selanjutnya adalah siapa yang setuju dengan pemblokiran ini? Yang setuju tuh pasti mungkin orang tua ya, pasti setuju ya. Bisa jadi ini adalah petisi dari para orang tua. Nih anak gua main game mulu nih, gua mungkin bisa nih lapor Kominfo ya supaya diblokir. Tapi sekarang tuh game itu bisa menghasilkan uang juga gitu loh. Jadi kalau orang tua tuh ya 50-50 lah. Mostly kalau mereka tuh udah punya Steam, mereka tuh bisa mengalokasikan game itu menjadi uang kayak gitu. Yang dirugikan adalah siapa yang dirugikan? Yang dirugikan banyak lah kalau diblokir. Warnet, toko komputer tuh pasti nggak akan laku tuh toko komputer. Iyalah, siapa yang mau main game apa gitu loh? Lu mau main game HP aja paling bisa. Terus warnet tuh semua gamenya dari Steam gitu. Pasti mereka banyak yang bungkus ya kalau sampai Steam diblokir. Terus kemarin juga sempat kontroversi game slot, game judi online. Mereka daftar, itu aja namanya udah judi online deh. Dimana itu adalah, kalau dianalogikan itu makanan beracun deh. Cuma ya makanan beracunnya yang mengelola ya satpamnya. Ya gimana mau diblokir? Sempat ada pembelaan, itu bukan judi online, itu cuma main game gaplek biasa. My god, bro, come on bro. Kalau udah bisa deposit,
Ya buat apa tuh duitnya? Pasti buat judi lah. Tapi ya pasti judi online tuh banyak yang nggak setuju ya diblokir ya. Untuk masyarakat kelas B minus atau kelas C pasti banyak yang nggak setuju sih untuk yang judi online itu diblokir. Gak usah diblokir sih, mendingan biar moralnya pada hancur aja. Kadang tuh gue suka heran nih sama negeri ini. Kadang tuh suka banget ngambil kesenangan orang lain gitu loh. Ya gitulah. Jadi gue akan membacakan beberapa komentar menarik masyarakat ya tentang fenomena ini. Jadi gue udah memberikan pendapat gue duluan. Yang pertama, wait. Yang pertama itu ya pasti judi online gak diblokir pak. Janganlah. Ntar masyarakat kita pintar semua gimana? Ya gak sih? Biarin aja lah. Selanjutnya tuh ada komentar our country, our rules. Sangat Indonesia banget ya. Selanjutnya ada komentar kekuatan netizen yang merubah segalanya. Maju terus netizen Indonesia. Alasan kenapa di unblokir karena nih ulahan netizen Indo juga ya. Dimana ada wacana tuh para remaja yang mau melemparkan atau sudah melemparkan, gue nggak tahu. Mereka mengumpulkan air kencing mereka terus dilemparkan ke logo Kominfo atau ke tempat Kominfo. Nggak mungkin sih kalau ke tempat Kominfo-nya langsung, karena ya bisa diciduk pasti. Terus banyak juga karangan bunga. Ini aneh banget sih. Indonesia tuh unik-unik sih cara protesnya. Mengirimkan karangan bunga yang kata-katanya tuh aneh-aneh tuh. Ada yang bilang terima kasih sudah membunuh mimpi kami gitu. Ada dari warnet juga cuy, terima kasih sudah mengikis UMKM. Ada juga dari perusahaan VPN yang berterima kasih. Oh itu bangsat banget sih. Terima kasih pak, berkat bapak perusahaan VPN kami laku. Anjing. Dan juga websitenya Kominfo tuh dihack ya. Sehari tuh bisa jutaan katanya. Jadi selain ada aksi penyiraman air kencing dan karangan bunga itu, netizen juga beraksi untuk menghack apa sih bahasanya? Untuk ngehack website Kominfo. Dari laporan tuh sehari bisa jutaan hack ya ke website-nya. Padahal website-nya dibuat seharga 1 triliun. Anjir, 1 triliun. 1 triliun tuh banyak anjir. Website biasa aja tuh bikin paling berapa sih? 1 juta, 2 juta. Paling mahal 12 juta. Itu juga mungkin udah anti hack ya. Ini 1 triliun. Aduh. Pengadaannya ya begitulah Indonesia. Ya rata-rata tuh komentarnya pada minta diblokir juga ya situs judi online. Ya sekarang kita geser ke topik kesehatan ya. Cacar monyet tuh udah masuk juga ke Indonesia. Buat kalian stay safe. Kalau ngeliat orang yang mukanya udah bento-bento, ini yang lu cabut aja deh, jangan dideketin. Dan gak lucu juga ya kena cacar monyet ya. Cacar monyet serem cuy. Lu kayak
bisul cuma nggak pecah gitu loh, gede gitu. Ini semoga kalian sehat-sehat aja. Sekali lagi gue mau berterima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Gue senang banget sudah bisa nyampe ke episode 10 ya. Semoga gue bisa lebih konsisten lagi ke depannya. Dan sekali lagi gue mau berterima kasih, respect gue sama kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Apalagi kalau kalian di subscribe channel gue, di like, maybe share, ya serah, whatever lah. Jadi intinya ya gue mau berterima kasih kepada kalian. Ya sekian aja lah konten protes masyarakat kali ini. Sampai jumpa di konten protes masyarakat selanjutnya. Bye-bye.